Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah SWT, Pilkada serentak di seluruh Indonesia dalam rangka pemilihan gubernur, bupati dan wali kota sudah terlaksana kemarin tanggal 27 November 2024. Secara umum memang tidak terjadi hal-hal yang katakanlah mengganggu stabilitas nasional, katakanlah keamanan dan gangguan-gangguan ketertiban. Tapi di berbagai daerah secara umum kita mendengar terjadi berbagai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para paslon, para pendukung partainya, para tim suksesnya. Itu yang secara umum berlaku adalah money politik uang. Mereka meraih kemenangan dengan sebab memberikan sogokan atau membeli suara yang dalam Islam disebut dengan rishwah, menyuap para pemilih untuk memilih dirinya dengan memberikan sejumlah uang dalam amplop, yaitu barangkali kita sebut dengan rupiah dalam amplop rudal. Dan ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena yang namanya rishwah itu termasuk perbuatan yang sangat terkutuk. Malah ada hadis yang menyatakan Ba'arashi wal mutashi finnar. Tidak bicara dosa lagi, tapi langsung Allah SWT, Rasulullah SAW mengatakan bahwa perbuatan rishwah itu akan menyebabkan orang masuk neraka. Dan malah tidak itu saja, Rasulullah SAW mengatakan laknatullah ala rashi wal murtashi. Allah mengutuk perbuatan orang yang menyogok dan disogok. Nah, apabila terjadi misalnya secara nasional, para pemenang pemilu bukan karena track record mereka, bukan karena mereka sudah teruji kepemimpinannya, bukan karena kontribusi yang telah mereka lakukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi mereka menang karena uang, karena membagikan uang, menebarkan uang dalam bentuk politik uang, politik transnasional. Maka tentu ini akan merupakan satu musibah besar. Karena apa? Karena dari praktek uang atau money politik tersebut, itu tentu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang terkutuk. Pemimpin-pemimpin yang terkutuk tentu pemimpin yang tidak dari Allah SWT. Apabila gubernur, wali kota, bupati, kemudian mereka meroleh kemenangan dengan cara politik uang, dengan cara sogok, tentu sudah dapat dipastikan bahwa pemimpin tersebut adalah pemimpin yang tidak dari Allah SWT. Pemimpin yang tidak dari Allah SWT pasti tentu tidak akan mampu membawa kepada kemaslahatan umat secara holistik, secara keseluruhan. Kenapa? Karena barangkali dia bisa melakukan pembangunan material, fisik, tapi dengan cara yang macam-macam, dan ini tidak mungkin dan tidak mustahil. Mereka-mereka yang telah menghabiskan uangnya untuk mendapatkan jabatan tertentu, tentu mereka juga akan berpikir, karena ini sebagai sebuah bentuk bisnis politik, investasi politik, dia akan berusaha untuk mengembalikan uangnya itu dengan cara yang bermacam-macam, dengan cara korupsi, cara manipulasi, dan cara kolusi. Inilah kemudian menyebabkan penderitaan rakyat. Ini yang menyebabkan nanti rakyat tidak akan pernah sejahtera. Karena apa? Karena para pemimpinnya hanya berpikir untuk mengumpulkan modal, untuk meraih keuntungan, dan kemudian untuk mengumpulkan kembali modal untuk bisa menjabat jabatan berikutnya. Para pemirsa yang insyaAllah dirahmati Allah SWT, sebagai muslim dan sebagai bangsa tentu kita punya tanggung jawab bagaimana kita menyelamatkan negeri ini, negara kita ini dari sesuatu yang dapat mendatangkan kerusakan dan kebinasaan. Kita tentu yakin dan percaya
bahwa ini tidak akan mustahil musibah azab Allah, fitnah akan muncul di tengah masyarakat akibat perilaku-perilaku yang tidak benar, perilaku-perilaku curang. Dan ini juga tentu secara berbangsa bernegara akan merusak tatanan demokrasi kita di negeri ini. Oleh karena itu sebagai Muslim, sebagai bangsa, kita harus menunjukkan sikap yang tegas. Kita punya tanggung jawab bela negara. Kita harus menjaga negara kita ini dari segala bentuk praktek-praktek yang dapat merusak negara kita ini dari bermacam-macam hal, baik merusak politik, merusak ekonomi, dan merusak keamanan. Oleh karena itu, di mana saja terjadi praktek-praktek kolusi, praktek-praktek manipulasi, praktek-praktek yang bersifat korupsi, termasuk riswah, sogok-menyogok dalam bentuk kolusi untuk mendapatkan kemenangan politik, maka kita wajib melakukan pencegahan, wajib melakukan upaya-upaya konkret agar bagaimana supaya penyakit yang sangat berbahaya untuk bangsa negara ini, yang merusak tatanan berdemokrasi, tatanan bernegara ini, harus kita cegah, harus kita batasi, harus kita halangi, agar negara kita ini ke depan menjadi negara yang selamat, negara yang bebas daripada segala macam bentuk fitnah dan ujian-ujian yang akan dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, saya menyerukan dan mengajak kepada semua